Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpanya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam yaj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain, yang memiliki arti, bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkannya, kebanyakan dari manusia itu menggunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam berbuat maksiat, baik itu di dunia, di kuburan, ataupun di akhirat kelak. Di dunia, contohnya orang-orang yang suka mencari aib saudaranya sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari pula aibnya. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut, walaupun dia senantiasa berdiam diri di dalam rumah. Mungkin sebagian orang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah paham. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jika kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di dalam rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberikan siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya dua orang yang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa yang besar. Mereka itu disiksa karena salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai situ. Di akhir kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun yang sebagainya.
dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya dan berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri dari orang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, Muslimin yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjaminnya baginya surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.